anak jenius itu dilahirkan atau diciptakan? Kita akan membahasnya lebih dalam melalui program Love Your Child episode kali ini. Namun sebelum itu, mari kita saksikan video berikut ini. Hai Hoppers, kali ini kita akan membahas tentang anak jenius. Nah, kadang-kadang suka greget ya dan gemes ngelihat anak kecil tapi kok pinter banget. Seperti Jasper nih salah satunya. Masih berusia 3 tahun, tapi sudah pintar berhitung matematika. Yuk kita lihat kebolehannya. Yeay, good JJ. 4 kali 4 sama dengan 16 16 kali 2 sama dengan 32 32 kali 2 sama dengan 64 64 kali 2 sama dengan 128 128 kali 2 sama dengan 256 256 kali 2 sama dengan 512 512 kali 2 sama dengan 1024 1024 kali 2 sama dengan 2048 2048 kali 2 sama dengan 4096 minus 100 tambah 102 sama dengan 2 minus 30 tambah 50 sama dengan 20 minus 50 tambah minus 30 sama dengan minus 50 tambah minus 30 sama dengan minus 80 kalau minus 50 tambah 80 sama dengan minus 50 tambah 80 sama dengan 30 Mas bagi 2 berapa? Ditambah 21. Nah Hoppers, itu dia kebolehan Jasper yang masih berusia 3 tahun dalam berhitung. Saksikan terus Love Your Child untuk tahu bagaimana mendidik anak jenius. Shalom pemirsa Hope Channel dimanapun Anda berada, apa kabar Anda? Apa kabar anak Anda? Senang sekali kembali lagi kita boleh berjumpa dalam program Love Your Child episode kali ini. Dan saat ini kita akan membahas satu topik, yaitu serba-serbi mengasuh anak jenius. Nah tentu saja saya tidak sendiri di sini, saya ditemani oleh narasumber kita yang sudah tidak asing lagi, yaitu Ibu Helena Valentina. Shalom Ibu Helena. Shalom Jelly, sehat Bu? Iya, Tuhan, Ibu Helena sehat, semangat. Bagaimana kabar Ibu Helena? Ya, puji Tuhan, semua berjalan dengan baik. Kita bisa ketemu lagi. Dan nggak sabar nih ketemu anaknya Bu Jelly, pintar sekali loh pemirsa. Anaknya Bu Helena juga dua-duanya pintar-pintar ya. Semua anak pintar ya. Iya betul. Nah sekarang nih Bu Helena, kan anak-anak tuh ada keunggulan di bidang tertentu. Tapi ada anak yang kita tahu dikategorikan anak jenius nih Bu Helena. Nah kira-kira Iya lagi rame ya sekarang lagi rame, ya. Gitu. Saya juga sering dengar tuh apa tuh namanya anak-anak yang jenius itu tampil di TV, kemudian akhirnya media banyak sosial. orang tua juga pingin anak saya mau seperti itu, gitu ya kan. Mungkin anak saya jenius juga nih. Nah parameter kalau bisa kita bilang tolak ukur anak itu dikatakan jenius sebenarnya seperti apa sih Bu Helena? Iya, mungkin yang pertama yang perlu kita ketahui adalah bahwa jenius itu adalah dilahirkan ya, bukan diciptakan gitu ya. Ibaratnya ini kurva normal selalu ada ujung ekstrim kan. Jadi anak yang mungkin IQ-nya di bawah, ada juga IQ yang sangat tinggi di sebelah kanan. Nah, jadi anak-anak yang jeniusnya ada di kanan dan pasti lebih sedikit dibandingkan anak-anak pada umumnya. Artinya anak-anak normal seperti saya ini normal gitu ya. Artinya ada di tengah-tengah nih gitu ya. Jadi dibilang pinter banget, saya bukan orang jenius gitu, ya kan. Jadi
ada satu komunitas ini namanya Mensa. Di seluruh dunia ini orang-orang dengan IQ tinggi biasanya mereka kumpulkan dan ya disitulah bisa bisa di sharing, kemudian dikembangkan, memberikan masukan pada orang tua apa yang harus dilakukan supaya anaknya yang jenius-jenius yang IQ-nya di atas 140 ini bisa berguna, bisa mengubah dunia dan bisa berkembang sesuai dengan apa yang dimiliki. Nah, jadi Mensa, komunitas orang-orang ber-IQ tinggi ini, itu anggotanya dari umur balita sampai 102 tahun. Ya. Dan mereka mengeluarkan Beragam, ya? 17 ciri dasar nih, ciri awal ya. Jadi yang pertama adalah, ini memorinya nggak biasa, dia bisa ingat loh. Ya kan kita bisa lupa kan 3 hari lalu kejadiannya detail seperti apa, ini bisa ingat detail gitu. Nah ini bisa sebuah tanda. Kemudian setiap anak kan ada milestone-nya, misalnya usia untuk membaca itu biasanya di usia 5, 6 tahun gitu ya. Nah dia mungkin sebelum itu dia dikenalkan huruf langsung bisa, langsung cepat nangkep dan akhirnya bisa membaca mungkin di usia 3 yang tahun, sangat dini gitu ya. Jadi milestone-nya itu lebih cepat gitu, masa pekanya. Kemudian membaca sejak dini, ya sejak lebih cepat membaca. Tapi bukan berarti anak yang cepat membaca jenius, belum tentu juga ya. Tapi itu salah satu ya kan. Kemudian yang keempat adalah nih hobinya nih nggak biasa nih. Yang pasti dia sukanya tuh sesuatu yang kayaknya untuk anak yang lebih tua deh gitu. Tapi dia suka tuh utak-atik. Kemudian nah suka nggak sabaran sama orang lain. Ya misalnya dia lagi main, aduh harusnya kayak begini. Ide dia tuh kayaknya lebih daripada anak-anak pada umumnya. Jadi dia suka jengkel sendiri teman-temannya. Iya, karena kan mereka belum sampai ya. Itu dia, jadi akhirnya dicap anak nakal, nggak bisa gaul, kamu freak dan seterusnya ya. Dan dia itu juga peka tuh sama peristiwa-peristiwa dunia. Kenapa daya ingatnya kan tinggi? Loh, mah itu kan kejadiannya kemarin kayak begini, kok sekarang kayak gini ya? Ih, ini anak kok pengen tahu aja. Sebenarnya karena daya ingatnya itu ya. Kemudian juga dia punya standar yang tinggi buat dirinya. Jadi saya harus bisa gitu. Kalau dikasih challenge dirinya terus ya. Jadi kalau dikasih satu tugas yang dia sedang pelajari, dia maunya lebih. Lagi mah, capek kadang-kadang gurunya capek. Biasanya kalau orang tua jenius nih lelah benar ya. Apalagi gurunya. Saya pernah nanganin anak jenius. Aduh, napas aja kayaknya susah banget karena baru saya kerjain soal. Saya kasih soalnya, sudah kok cepet banget sih kamu gitu ya. Dan juga mungkin ini bisa jadi berprestasi tinggi, gak selalu ya. Kadang-kadang anak jenius ini prestasinya rendah. Kenapa? Karena mungkin tidak di treatment dengan baik oleh gurunya. Jadi ketika dia bertanya malah dibentak karena nanya-nanya terus, akhirnya dia nggak semangat, ya udah akhirnya asal-asalan. Jadi bukan karena dia nggak bisa, tapi karena asal-asalan gitu, karena jengkel ya. Kemudian juga dia memang lebih senang sama orang dewasa nih, karena semua teman sebayanya selalu dia nggak paham apa dunianya dia gitu. Jadi kayaknya dia ngerasa, aduh kok kamu kok ini sih nggak bisa ngerti aku gitu. Ya, dan itu suka ngomong terus, lalu suka bertanya, fast learner, suka pegang kendali, maunya kalau main dia pemimpinnya, lalu humor juga Alpha sih, banget ya. humoris juga, dan juga dia suka alat musik biasanya ya, dan bisa ekstrovert, bisa introvert. Ya. Ya, kita udah melihat kurang lebih parameternya Ya, seperti 17 itu. Ya, ada 17 bahkan ya. yang dikeluarkan oleh Mensa. Oke, kita akan membahasnya lebih lanjut Ibu Helena. Pemirsa tetaplah bersama kami dalam program Love Your Child. Kembali lagi pemirsa bersama kami dalam program Love Your Child, dan kita masih membahas topik tentang serba-serbi mengasuh anak jenius nih. Nah, Bu Helena, tadi ya sudah beberapa parameter anak jenius itu seperti apa dan lain sebagainya yang sudah dibilang sama Ibu Helena. Ciri-ciri dari Mensa ya, organisasi yang mewadahi. Ada 17 ya? Orang-orang IQ sangat-sangat tinggi. Sangat tinggi ya. Dan ada 17 ya Bu Helena. Dan salah satunya adalah cepat sekali belajar. Diajarin apa? Cepat sekali nangkapnya. Nah, jadi cara tangkap, daya ingat, cara menangkap anak itu dan tergolong cepat. Menyelesaikan masalah juga bagus sekali. Dibandingkan dengan anak mungkin seumurnya ya Bu Helena ya. Betul. Dan kalau kita lihat Bu Helena di video yang sudah ditampilkan di awal, itu kan bisa melihat
satu anak yang Iya, hebat sekali ya. Namanya Jasper Sitanggang Jasper ya. Sitanggang. Pengen tahu nih mamanya mana ya. Kalau begitu biar kita tidak penasaran, kita langsung panggil saja mamanya Jasper yang saat ini sudah hadir bersama-sama dengan kita. Secara virtual. Secara virtual tentu saja. Shalom, Ibu. Ya ini dia mamanya Halo, Bu Jasper, Ripka. Ibu Ripka. Halo. Shalom. Shalom. Apa kabar Bu? Sehat Bu? Sehat, puji Tuhan, Bu. Iya, ini biasanya kalau anak cerdas itu kan biasa diturunkan melalui kromosom X dan Mamanya, kromosom X itu kan ada double untuk wanita ya. Jadi biasanya kalau mamanya pintar, anaknya juga pintar. Jadi kalau Jasper pintar berarti mamanya lebih pintar lagi nih. Wah, bahaya kita ya. Oke, Bu Ripka boleh cerita nggak kayak gimana ceritanya kok sampai akhirnya Jasper bisa ditemukan ternyata cepat menangkap belajar matematika padahal usianya masih 3 tahun ya Bu ya? Iya, benar, Bu. Iya, gimana ceritanya? Apakah memang ibu ajarin atau nggak sengaja atau gimana? Boleh cerita nggak buat kita semua? Iya, awalnya sebelumnya memang kami rasa kami ngerasa anak kami biasa-biasa sebenarnya, cuman kemarin-kemarin itu awalnya itu kami kebetulan kami berdua, saya dan suami tidak bekerja di tempat yang resmi seperti kantor yang mengikat waktu kami untuk bekerja. Jadi kami punya usaha sendiri sehingga kami punya banyak waktu bersama-sama dengan mereka. Nah, waktu anak kami yang pertama itu beranjak mau ke umur 5 tahun, jadi kami berpikir kalau 5 tahun berarti dia sudah mau mulai TK. Jadi kami mau mulai ajarin dia gimana membaca, terus lebih lagi mengerti angka, huruf begitu Bu. Jadi ketika kami mengajar abangnya, adiknya otomatis ikut juga sambil lihat-lihat aja ya? Sebenarnya adiknya. Nah beberapa kali kami ajarin abangnya, ketika kami tanya abangnya ini apa bang, ini huruf apa bang, begitu. Adiknya selalu yang celetuk menjawab duluan gitu. Dan saat itu adiknya masih umur 1 tahun 8 bulan. Itu jadi kami pun kami kira itu kebetulan saja. Jadi kami tidak anggap itu serius. Jadi kami anggap ya kami ketawa aja gitu. Tapi beberapa kali kami tanya, misalnya huruf besar, huruf kecil, abangnya masih berpikir, adiknya yang jawab duluan gitu. Bukan meniru berarti ya. Jadi tapi kami tetap treatment biasa-biasa aja. Justru saya yang agak khawatir karena agak khawatir untuk memperkenalkan seperti huruf, angka ke dia yang masih 1 tahun 8 bulan. Cuman terlihat karena saya takutnya dia terlalu cepat, terlalu dini untuk belajar gitu. Saya mau dia main-main aja dulu gitu, menginikan masa kecilnya gitu. Tapi yang kami lihat, saya dan suami lihat, justru dia lebih tertarik ke permainan angka dan huruf daripada yang lain seperti mobilan atau yang lain-lain gitu. Jadi ya sudahlah, terserah dia aja gitu. Jadi kita kasih kayak mainan, dia mau, mami JJ mau alfabet atau huruf-huruf atau angka-angka seperti itu Bu. Sampai akhirnya ketika sampai sekarang sudah 3 tahun lebih, ketika abangnya ini mulai masuk ke penjumlahan di sekolahnya, adiknya yang selalu justru lebih cepat menjawab daripada abangnya begitu. Seperti itu. Jadi sebenarnya itu kebetulan sih awalnya kami melihat Jasper, tapi ketika kami lihat dia suka, ya kami kasih aja apa yang mendukung dia suka alfabet, hitung-hitungan seperti itu. Bu. Boleh kasih masukan nggak Bu? Boleh nggak saya kasih masukan? Iya. Ya jangan takut ya. Boleh banget Bu. Jangan takut. Jadi gini intinya sepanjang itu adalah kebutuhan dia,
penuhi saja. Kecuali anaknya nggak mau belajar baca, tuh kita paksa-paksa supaya jenius gitu kan. Aku pengen anak saya jenius, kita jejelin dengan semua angka-angka, semua operasi hitung. Nah itu namanya kan menzolimi anak ya. Tapi kalau memang Jasper yang minta, saya pikir itu justru kebutuhan dia, karena mungkin dia kalau main mobil-mobilan tidak ada proses berpikir lebih seperti yang dia butuhkan gitu. Jadi dia memang sangat mengharapkan kebutuhannya itu terpenuhi. Jadi ibu jangan takut, tidak ada istilah kecepatan kalau memang itu adalah kebutuhan dia, yaitu anugerah Tuhan. Tapi sih memang dia juga perlu untuk diberikan pengalaman-pengalaman lain selain pengalaman belajar baca dan juga berhitung seperti itu Bu. Jadi supaya dia bisa seimbang gitu, balance antara kemampuan bersosialisasi dan juga kemampuan dia dalam akademis. Tapi akademisnya kalau sepanjang dia minta kasih aja Bu, jangan takut ya. Iya. Oke, ada yang mau ditanya nggak Bu? Iya siap Ibu, makasih banyak masukannya. Apakah ada yang mau ditanya Bu? Saya terkadang bingung gimana cara menghadapi pertanyaan-pertanyaan dia gitu sih Bu sampai saat ini gitu. Terkadang dia kita lagi santai, nanti tiba-tiba dia tanya, Mami ini tambah ini kali ini berapa? Jadi saya justru kadang, aduh JJ jangan tanya itu dulu, nanti aja. JJ ya seperti yang Ibu bilang sih, saya masih terlalu takut untuk dia terlalu cepat gitu, takutnya nanti dia nggak nyambung sama teman-teman yang lain gitu Bu. Iya memang sih kalau memang nanti kalau Ibu bawa ke psikolog sebaiknya diukur berapa sih IQ-nya, lalu nanti kan bisa minta saran kemana dia harus pergi pada saat dia di usia prasekolah gitu ya. Dan biasanya kalau anak seperti ini, saya sih menyarankan dan disarankan juga dari semua literasi yang saya baca bahwa anak ini perlu berada di tempat yang membuat dia nyaman, artinya kebutuhan dia bisa terpenuhi. Jadi mungkin kalau ada organisasi, saya juga mesti cari dia. Kalau di dunia itu ada namanya Mensa, tapi kita lihat dulu ya Bu IQ-nya berapa ya. Nah supaya Ibu nggak capek, nih saya kasih tipsnya. Coba aja Ibu bikin soal-soal yang banyak gitu. Ya kan, mungkin setiap kartu itu soal-soalnya itu 5 soal. Ibu sudah buat kuncinya, ya kan? Nah, Ibu bikinlah misalnya 10 atau 20 gitu. Jadi ketika dia misalnya mau nanya-nanya, oke, Bang, ini buat kamu. Kamu mau bermain angka, nih kasih 5 kartu. Itu satu kartu kan 5 soal misalnya ya. Soalnya yang ribet aja Bu, bikin yang ribet gitu ya kan. Tapi Ibu udah punya kunci jawabannya. Jadi ketika ada selesai, nah silakan cek Bang. Nih coba cek ya. Ini jawaban untuk kartu 1, ini jawaban untuk kartu 2 dan seterusnya. Jadi Ibu nggak capek. Ibu masih bisa masak, bisa tidur, bisa istirahat gitu ya kan. Kalau ditanyain terus kan mabuk ya. Dia nggak mau diem juga Ibu orang. Iya. Itu salah satu ciri. Banget, jadi ya begitulah. Nah, jadi kita bisa salurkan energinya yang besar itu dengan pengalaman yang beragam. Contohnya misalnya kita ajak dia ajak dia untuk bermain latihan naik sepeda barangkali gitu kan. 3 tahun udah bisa loh naik sepeda yang roda 3 gitu. Atau mungkin dia sudah, kalau anak saya tuh 3 tahun sudah roda 2 Bu. Roda 2, dia nggak mau lagi roda 3, iya. Jadi, nah itu dia. Jadi waktu di TK juga dia tidak mau lagi belajar baca karena dia sudah bisa baca. Jadi akhirnya terpaksa kami lompatkan. Jadi umurnya belum cukup kita lompatkan ke kelas 1 karena itu kebutuhan dia gitu. Jadi saya percaya nanti saat seandainya anak Ibu usia 4 tahun dimasukkan ke kelas 1 sepanjang itu sudah diukur, diassess oleh psikolog pasti diterima di SD. Supaya apa? Supaya kemampuan dia ini bisa tersalurkan. Bahkan mungkin kelas 1 tuh kalau saya lihat videonya tadi sudah kali dan tambah ya. Udah itu level kelas 3 loh itu. Saya pikir nggak masalah Bu. Sepanjang Ibu sudah konsultasikan dulu dengan psikolog. Karena kan saya nggak bisa ukur ya. Nah nanti kalau Ibu ke psikolog, klinik tumbuh kembang anak, di situ nanti akan ada saran kemana dia sebaiknya pergi dan nanti ada rekomendasi untuk ke sekolah yang bisa membuat dia lompat kelas gitu. Tapi memang harus dibarengi juga dengan pendidikan atau pengasuhan tentang bergaul Bu, berteman. Jangan sampai anak kita sebut di depan orang, anak saya jenius, anak saya hebat luar biasa. Wah,
nanti yang ada malah jadi korban bully dia nanti. Karena biasanya anak-anak umum tuh akan iri, cemburu, jealous. Abangnya lagi kan gitu kan. Jadi kita bisa bilang bahwa abang punya kelebihan dalam satu hal, adik punya kelebihan dalam satu hal. Kalian berdua sama-sama hebat, sama-sama punya kecerdasan yang Tuhan berikan gitu. Jadi keunikannya beda. Jadi dua-duanya adalah kesayangan mama. Jangan sampai nanti ibu pilih kasih ya Bu ya. Oke? Iya, seperti Iya itu. Bu, terima kasih banyak masukannya. Tuhan berkati. Tuhan berkati Ibu. Oke pemirsa, tadi kita sudah mendengar bagaimana Ibu Ripka dengan kesaksian anak jeniusnya, dan kita akan masih terus membahasnya setelah pesan-pesan berikut ini. Pemirsa, Anda masih bersama kami di dalam program Love Your Child, dan kita masih membahas serba-serbi bagaimana mengasuh anak yang jenius. Nah, Ibu Helena, tadi kita sudah dengar ya. Seru ya? Seru banget, ternyata Gak begitu. sengaja. Iya, tidak sengaja. Bukan karena pingin anaknya jenius, tapi memang anaknya terlahir. Karena memang seperti itu teorinya. Jadi, namun demikian, bagi anak-anak yang kita lihat koknya pinter banget, tapi nggak pernah dirangsang. Maksudnya dirangsang dalam arti distimulasi ya. Kalau tadi kan Ibu Ripka distimulasi. Waktu dia ngajar abangnya, adiknya nyaut-nyaut, ya udah dikasih juga, dikasih pelajaran. Jadi nggak dibiarkan gitu. Artinya ketika anaknya bertanya nggak dicuekin gitu. Jadi itu akhirnya bertumbuh tuh rasa ingin tahunya. Terus ya gimana sih ibaratnya nih mesin Ferrari yang harusnya ngebut 300 km per jam cuman dikasih 20. Lama-lama kan jadi gemes dia tuh. Nah itu makanya Bu Helena, kita harus cari tahu nih cara Gimana? terbaik. Karena kan untuk mendukung anak-anak jenis ini. iya, karena kan pasti berbeda ya Bu Helena sama anak-anak yang mungkin pada umurnya ada seperti persamaannya, ada juga perbedaannya. Perlakuannya mungkin seperti apa Ibu Helena? Supaya bisa bertumbuh dengan lebih berguna ya buat mengembangkan dunia. Yang pertama adalah memang kita perlu mendorong anak-anak untuk mempunyai pengalaman yang beragam. Jadi walaupun dia suka matematika, suka membaca, tapi bisa rangsang dengan mungkin ke alam. Mungkin kita belajar juga bagaimana bertamu, bagaimana kita conflict resolution, ketika bertengkar dengan teman harus seperti apa, ketika dia gemes sama temannya kok nggak bisa-bisa, dia harus bagaimana sikapnya. Nah itu dia kan harus dirangsang juga seperti itu, sehingga anak-anak jenius ini tidak bermasalah dengan lingkungannya gitu kan. Lalu kemudian juga kasih kesempatan lah buat dia untuk bisa lebih mengembangkan kecerdasannya itu tersalur dengan baik. Misalnya sering-seringlah dibawa ke museum, siapkanlah buku-buku yang dia butuhkan, bawa ke toko buku mana yang kamu suka nak gitu kan. Kalau dia suka mungkin utak-atik mesin gitu, ya sudah kasihlah satu kesempatan beli mainan yang bisa sekrup-sekrup itu loh. Membangun sebuah bangunan atau Lego gitu. Atau mungkin radio di rumah yang udah jelek itu kasih dia biar dibuka-buka gitu ya. Dia main. Ya, kemudian dia kan juga butuh kebutuhan emosionalnya dan kebutuhan intelektualnya tersalurkan. Jadi bila memang dia jenius, sudah dibuktikan dengan tes IQ dari psikolog yang ada di klinik tumbuh kembang gitu. Ya memang dia mau tidak mau kita harus berikan akselerasi. Nggak bisa dia kita paksakan di kelas reguler seperti teman-temannya. Nanti yang ada dia akan bosan, kecuali guru yang ada di sekolah itu bisa memberikan perlakuan yang berbeda gitu. Mungkin kalau anak-anak yang pada umumnya dikasih tugas seperti ini, nah ini anak yang jenius ini tugasnya berbeda. Kalau bisa seperti itu bagus ya. Dan kemudian juga dirangsang untuk mempunyai pola pikir yang bertumbuh. Jadi jangan sampai dia berpikir bahwa saya bisa karena saya pintar, bukan, tapi karena berusaha. Jangan sampai jadi karena dia merasa pintar lalu dia jadi malas gitu. Karena mungkin semua orang puji dia, jangan. Jadi harus tetap ditekankan bahwa kamu bisa karena berusaha. Kemudian juga dorong supaya mereka itu tahan banting, nggak mudah kecewa ketika gagal gitu. Karena kadang-kadang dia jadi dalam satu hal, dalam hal lain nggak. Ya mungkin dia menggambar kurang bagus nih, tapi kalau hitung-hitungan oke. Jadi ketika dia dapat nilai C, dia langsung marah gitu. Nah kita bisa bilang bahwa nggak masalah kok dapat C, emang kenapa? Ya kan kamu sudah lakukan yang terbaik. Mungkin kamu bisa belajar kira-kira apa ya yang perlu kamu perbaiki, misalnya kayak gitu ya. Dan juga waspada terhadap label, karena ingat untuk menjadi sukses itu tidak cukup hanya pintar, tapi juga
punya sikap yang baik, ya kan, rendah Balance, hati, ya. dan seterusnya. Oke, dan yang terakhir sih memang kita perlu tahu bahwa anak-anak ini perlu kasih sayang, perlu kasih sayang baik oleh orang tuanya dan juga oleh pendidiknya di sekolah. Mungkin saya boleh kasih closing statement ya, Jelly, buat pemirsa semua yang mungkin kebetulan anaknya, cucunya, ponakannya mempunyai kelebihan atau punya keberbakatan, kecerdasan yang lebih daripada teman-teman seumurnya. Bersyukurlah dan bersiaplah untuk membuat mereka bertumbuh, berkembang, dan menjadi pengubah dunia, memberikan berkat bagi banyak orang di sekitarnya. Baik Ibu Helen, terima kasih untuk closing statement yang sudah diberikan. Dan pemirsa, dimanapun Anda berada, terima kasih juga sudah bersama-sama dengan kami. Dan kita sudah membahas banyak topik kali ini tentang serba-serbi mengasuh anak yang jenius. Terima kasih juga kepada Ibu Helena, yang sudah bersama-sama dengan kami. Juga Ibu Ripka tadi yang sudah menjadi tamu pada episode kali ini. Pemirsa, kita akan bertemu kembali dalam program Love Your Child berikutnya. Pastikan Anda terus menyaksikan karena ada topik-topik menarik yang akan kita bahas selanjutnya. Kita akan ketemu lagi. Jadikan anak Anda generasi yang lebih baik. Tuhan memberkati.